Selamat datang di Historia Veritas. Pada video kali ini kita akan mengungkap sejarah panjang peradaban Korea dari zaman mitologis Dangun, kerajaan kuno seperti Gojoseon, hingga perkembangan Korea menjadi negara dengan pengaruh global yang luar biasa. Ikuti perjalanan Korea yang penuh dengan peristiwa besar dan perubahan penting yang membentuk negara yang kita kenal sekarang. Inilah sejarah peradaban Korea dari zaman Dangun hingga kebangkitan global. Masa prasejarah Korea mencakup periode Paleolitik dan Neolitik yang merupakan tahap penting dalam perkembangan budaya dan peradaban Korea. Paleolitik adalah periode pertama dalam sejarah prasejarah Korea yang dimulai sekitar 700.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, manusia purba hidup dalam kelompok berburu dan meramu, dan mereka menggunakan alat batu yang sederhana. Beberapa ciri penting dari periode Paleolitik di Korea adalah penggunaan alat-alat batu kasar seperti pecahan batu yang digunakan untuk berburu, memotong, dan meramu. Alat-alat ini umumnya ditemukan di situs arkeologi di sekitar daerah Gyeonggi-do dan Jeolla-do. Manusia pada masa ini belum membangun pemukiman tetap. Mereka hidup secara nomaden, berpindah-pindah mengikuti pola musiman untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Beberapa peninggalan penting dari masa ini ditemukan berupa alat batu, fosil manusia purba, dan sisa-sisa hewan yang diburu. Manusia pada masa ini kemungkinan besar merupakan jenis Homo erectus atau Homo sapiens archaeus. Fosil manusia purba yang ditemukan di Korea menunjukkan perkembangan manusia yang sangat primitif. Akhir masa periode Paleolitik dan peralihan menuju periode Neolitik disebabkan oleh beberapa faktor besar yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, perkembangan teknologi, serta kebutuhan manusia. Periode Neolitik berlangsung sekitar tahun 10.000 sampai tahun 1000 sebelum Masehi. Salah satu perkembangan utama pada periode ini adalah pengenalan pertanian, khususnya dalam penanaman padi. Pertanian mulai berkembang di sekitar daerah Sungai Han dan wilayah pesisir. Dengan adanya pertanian, manusia dapat menetap di satu tempat dan membangun pemukiman permanen. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan menjadi lebih maju, seperti gerabah yang lebih halus dan alat-alat batu yang lebih halus. Ini menunjukkan kemampuan manusia dalam membuat dan menggunakan alat secara lebih efisien. Manusia Neolitik di Korea mulai membentuk struktur sosial yang lebih kompleks dengan munculnya desa-desa kecil. Mereka juga mulai mengembangkan kebudayaan spiritual dan kepercayaan yang mungkin terkait dengan pemujaan alam atau leluhur. Pada masa ini juga, seni mulai berkembang dengan temuan-temuan seperti potongan-potongan gerabah yang dihiasi dengan pola atau desain tertentu. Ini menunjukkan bahwa budaya visual mulai berkembang di kalangan masyarakat Neolitik. Peralihan dari Paleolitik ke Neolitik di Korea adalah proses yang berlangsung selama ribuan tahun. Pengenalan pertanian dan kehidupan menetap menjadi dasar penting bagi pembentukan peradaban yang lebih kompleks. Selain itu, perubahan dalam alat-alat bantu dan munculnya teknik pembuatan gerabah juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam cara hidup manusia pada periode Neolitik. Secara keseluruhan, masa prasejarah Korea, mulai dari Paleolitik hingga Neolitik, memberikan dasar bagi terbentuknya masyarakat dan peradaban yang lebih maju, yang nantinya berkembang menjadi kerajaan-kerajaan besar di Korea pada masa sejarah. Masa kerajaan di Korea dimulai sejak berdirinya Kerajaan Gojoseon hingga berkembangnya era modern dengan berdirinya Republik Korea pada abad ke-20. Gojoseon adalah kerajaan pertama yang tercatat dalam sejarah Korea. Kerajaan ini berdiri dari tahun 2333 sebelum Masehi sampai tahun 108 sebelum Masehi. Gojoseon didirikan oleh Dangun Wanggeom. Meski demikian, beberapa bukti arkeologis menunjukkan bahwa Gojoseon mungkin sudah ada lebih awal, bahkan sebelum cerita Dangun. Gojoseon dikenal dengan sistem pemerintahan yang terpusat dengan raja yang memimpin kerajaan. Mereka mengembangkan sistem hukum yang tertulis dan dikenal dengan Iorai atau hukum kuno.
kerajaan ini juga terkenal dengan keberhasilan dalam pertanian, perikanan, dan perdagangan. Pada masa ini, Gojoseon banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok kuno, meskipun ada juga pengaruh budaya asli Korea yang khas. Kerajaan ini mengembangkan pengetahuan dalam logam dan pertanian. Pada abad kedua sebelum Masehi, Gojoseon mengalami penurunan akibat serangan dari negara tetangga, Han Cina, yang menginvasi dan akhirnya mengakhiri kerajaan ini pada tahun 108 sebelum Masehi. Setelah era Gojoseon berakhir, maka Korea memasuki ke era kerajaan-kerajaan tiga negara dari tahun 57 sebelum Masehi sampai tahun 668 Masehi. Tiga kerajaan Korea terdiri dari Kerajaan Goguryeo, Baekje, dan Silla. Kerajaan Goguryeo berlangsung dari tahun 37 sebelum Masehi sampai 668 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Gwanggaeto dan terletak di wilayah yang sekarang meliputi bagian utara Korea dan bagian timur Laut Tiongkok. Goguryeo adalah kerajaan militer yang sangat kuat dan terkenal karena kemampuannya dalam peperangan. Kerajaan ini juga berhasil meluaskan wilayahnya hingga ke Manchuria dan bagian utara Tiongkok. Budaya Goguryeo sangat dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, tetapi mereka juga memiliki budaya sendiri yang unik. Mereka mengembangkan sistem pemerintahan yang kuat dengan raja yang memiliki kekuasaan besar. Mereka juga terkenal dalam seni, terutama lukisan dinding gua. Goguryeo akhirnya runtuh pada tahun 668 Masehi akibat serangan gabungan dari kerajaan Silla dan Tang Cina. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Baekje. Baekje didirikan pada tahun 18 sebelum Masehi oleh Raja Onjo dan terletak di bagian barat daya Korea, mencakup wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Korea Selatan. Baekje adalah kerajaan yang terkenal dalam bidang seni, arsitektur, dan perdagangan. Mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Jepang, menyebarkan banyak aspek budaya, termasuk tulisan dan agama Buddha. Baekje runtuh pada tahun 660 Masehi akibat serangan gabungan dari Silla dan Tang Cina yang akhirnya mengakhiri kekuasaannya. Kerajaan terakhir dari masa kerajaan-kerajaan tiga negara adalah Kerajaan Silla. Silla didirikan pada tahun 57 sebelum Masehi dan terletak di bagian tenggara semenanjung Korea. Silla akhirnya menjadi kerajaan yang paling kuat dan berhasil menyatukan Korea. Pada abad ke-7, Silla dipimpin oleh Raja Munmu yang berhasil menyatukan seluruh semenanjung Korea setelah menghancurkan Goguryeo dan Baekje. Silla mengembangkan budaya yang sangat maju, termasuk pencapaian besar dalam seni, arsitektur, dan agama Buddha. Silla akhirnya runtuh pada tahun 935 Masehi, diikuti oleh kemunculan kerajaan baru, Goryeo. Kerajaan Goryeo berlangsung antara tahun 918 sampai tahun 1392, adalah salah satu kerajaan besar dalam Korea yang memainkan peran penting dalam membentuk budaya, pemerintahan, dan identitas Korea yang kita kenal hari ini. Goryeo dikenal karena kemajuan dalam bidang seni, budaya, teknologi, serta perannya dalam penyebaran agama Buddha di Korea. Kerajaan ini didirikan oleh Hwanggeon, yang kemudian dikenal dengan nama Raja Taejo. Hwanggeon adalah seorang jenderal yang berhasil menyatukan Korea setelah masa kekacauan setelah runtuhnya Kerajaan Silla dan mengalahkan Kerajaan Balhae di utara. Hwanggeon, yang merupakan keturunan dari keluarga bangsawan, mendirikan Goryeo setelah menggulingkan kerajaan Later Three Kingdoms atau tiga kerajaan yang ada setelah Silla. Kerajaan Goryeo mengambil nama dari Goguryeo, kerajaan yang pernah berdiri di wilayah yang lebih luas untuk menggambarkan ambisi Hwanggeon untuk mengembalikan kejayaan masa lalu. Kerajaan Goryeo terletak di semenanjung Korea dan ibu kotanya terletak di Kaesong atau sekarang adalah Korea Utara, yang menjadi pusat politik dan budaya kerajaan ini selama berabad-abad.
Goryeo mengadopsi sistem pemerintah yang terpusat, di mana raja memiliki kekuasaan besar, tetapi juga dibantu oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bangsawan yang diberi posisi berdasarkan sistem ujian dan meritokrasi. Goryeo juga mengembangkan sistem birokrasi yang didasarkan pada Confucianism. Posisi-posisi pemerintahan utama seperti pejabat militer dan sipil dipilih melalui ujian pemerintahan, meskipun keluarga bangsawan masih memegang banyak kekuasaan. Masyarakat Goryeo terbagi dalam beberapa kelas sosial, dengan bangsawan yang berada di puncak, diikuti oleh petani, pedagang, dan budak. Meskipun demikian, sistem kelas sosial ini tidak seketat sistem kasta yang ada di negara lain. Agama Buddha sangat berpengaruh di Goryeo. Raja-raja Goryeo memberikan perlindungan terhadap agama Buddha dan banyak kuil dibangun selama periode ini. Buddhisme Zen dan Buddhisme Mahayana berkembang pesat dan banyak karya seni Buddhis yang penting diproduksi, seperti patung Buddha dan lukisan. Kuil Bulguksa dan Seoguram Grotto di Gyeongju adalah contoh arsitektur agama Buddha yang terkenal dari periode ini. Goryeo juga terkenal karena prestasi dalam seni, terutama dalam pembuatan keramik. Keramik Goryeo, seperti celadon, sangat berharga karena keindahan dan teknik yang rumit dalam pembuatan dan pewarnaan. Karya sastra, puisi, dan catatan sejarah berkembang pesat, dengan banyak teks klasik seperti Tripitaka Koreana atau koleksi teks Buddha yang sangat penting. Salah satu pencapaian teknologi yang signifikan adalah penggunaan pencetakan dengan blok kayu. Pencetakan Tripitaka Koreana adalah pencetakan pertama yang besar dan sistematis pada abad ke-11, jauh sebelum Gutenberg mencetak Alkitab di Eropa. Goryeo memiliki hubungan yang kuat dengan Tiongkok, terutama dengan dinasti Song dan Yuan. Pada masa pemerintahan Goryeo, perdagangan dengan Tiongkok berkembang pesat, dan banyak kebudayaan serta teknologi Tiongkok diadopsi oleh Goryeo. Goryeo juga terlibat dalam hubungan diplomatik dan militer dengan Tiongkok, baik dalam bentuk aliansi maupun konflik. Hubungan antara Goryeo dan Jepang lebih kompleks. Sementara perdagangan dan interaksi budaya terjalin, ada juga konflik, terutama dalam bentuk serangan bajak laut Jepang atau Wokou terhadap Goryeo. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Goryeo adalah invasi oleh suku Mongol di bawah Kubilai Khan pada abad ke-13. Setelah perlawanan keras, Goryeo akhirnya tunduk pada Mongol pada tahun 1259, dan Goryeo menjadi negara vasal Mongol atau negara yang dalam pengaruh kekuasaan Mongol. Meskipun demikian, Goryeo mempertahankan sebagian besar otonomi politik dan budaya mereka. Pengaruh Mongol selama periode ini dapat dilihat dalam aspek budaya dan militer Goryeo. Invasi Mongol mengganggu stabilitas kerajaan Goryeo pada abad ke-13. Walaupun Goryeo akhirnya berhasil mempertahankan diri dari dominasi penuh Mongol, kerajaan ini tetap mengalami penurunan kekuatan akibat pengaruh Mongol yang berlanjut. Seiring dengan ketegangan internal dan serangkaian pemberontakan, kerajaan ini mengalami kemunduran pada abad ke-14. Pemberontakan-pemberontakan oleh keluarga bangsawan dan militernya melemahkan struktur pemerintahan. Pada akhir abad ke-14, seorang jenderal bernama Yi Seonggi atau Raja Taejo memberontak dan menggulingkan pemerintahan Goryeo, mendirikan kerajaan baru yang dikenal dengan nama Joseon pada tahun 1392. Ini menandai berakhirnya dinasti Goryeo dan awal dari pemerintahan Joseon yang lebih panjang dan stabil. Kerajaan Joseon berlangsung dari tahun 1392 sampai tahun 1897 Masehi, adalah salah satu dinasti yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah Korea. Kerajaan ini didirikan oleh Yi Seonggi atau lebih dikenal sebagai Raja Taejo, menjadikannya salah satu dinasti terpanjang dalam sejarah Korea, berlangsung lebih dari 500 tahun. Kerajaan Joseon berperan penting dalam membentuk identitas budaya, politik, dan sosial Korea hingga masa modern. Joseon dikenal dengan sistem pemerintahan Konfusianisme yang ketat, mengutamakan etika moral, pemerintahan yang bijaksana, dan keadilan.
Sistem ini sangat mempengaruhi struktur pemerintahan dan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Raja adalah kepala negara dan dianggap sebagai putra langit yang memimpin dengan kebijaksanaan dan moralitas. Namun meskipun raja memiliki kekuasaan yang besar, dia dibantu oleh pejabat-pejabat tinggi yang diangkat berdasarkan ujian dan kualifikasi atau meritokrasi. Pemerintahan Joseon diorganisir dengan sistem birokrasi yang dibagi menjadi berbagai kementerian yang mengelola urusan negara, seperti militer, keuangan, hukum, dan pendidikan. Masyarakat Joseon terbagi dalam 4 kelas utama, Yangban atau bangsawan, Chungin atau kelas menengah, Cheonmin atau kelas buruh, dan Nobi atau budak. Yangban memiliki kekuasaan politik dan ekonomi yang besar, sedangkan Cheonmin dan Nobi seringkali hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki hak yang sama dengan orang-orang dari kelas atas. Pada abad ke-15, tepatnya sekitar tahun 1418 hingga tahun 1450, Raja Sejong yang Agung menciptakan sistem tulisan yang lebih mudah digunakan untuk rakyat biasa, yaitu Hangul, yang merupakan alfabet asli Korea. Sebelumnya, masyarakat Korea menggunakan karakter Hanja atau huruf Cina yang sulit dipahami oleh sebagian besar masyarakat Korea waktu itu. Hangul memungkinkan lebih banyak orang Korea untuk membaca dan menulis, yang mempengaruhi perkembangan budaya dan literasi. Masa Joseon adalah masa yang penuh dengan penemuan ilmiah dan teknologi, termasuk dalam bidang astronomi, kedokteran, pertanian, dan pembuatan alat-alat militer. Jam air, kompas, dan peta merupakan beberapa contoh kemajuan teknologi pada masa ini. Joseon juga dikenal dengan seni dan arsitektur yang mencakup lukisan tradisional Korea, keramik Joseon terutama celadon, dan bangunan bersejarah seperti Gyeongbokgung Palace dan Changdeokgung Palace yang menjadi simbol kejayaan arsitektur Joseon. Sebagian besar masa Joseon, Korea merupakan negara vasal dari dinasti Ming di Tiongkok. Joseon mengakui kedaulatan Ming, tetapi tetap mempertahankan otonomi domestiknya. Namun setelah jatuhnya dinasti Ming, Joseon terpaksa menjalin hubungan dengan dinasti Qing yang menggantikan Ming. Hubungan dengan Jepang cukup tegang, terutama selama periode invasi Jepang ke Korea atau Perang Imjin antara tahun 1592 hingga tahun 1598 yang dipimpin oleh Toyotomi Hideyoshi. Meskipun Jepang gagal menaklukkan Korea, perang ini menyebabkan kerusakan besar bagi kerajaan Joseon dan mempengaruhi politik dan ekonomi Korea. Setelah itu, hubungan dengan Jepang tetap tegang meskipun ada juga interaksi perdagangan terbatas. Pada abad ke-17 dan ke-18, kerajaan Joseon juga mengalami sejumlah pemberontakan internal dan ketegangan antara pejabat pemerintah dan kelas sosial. Salah satu contoh adalah pemberontakan Yangban yang memperjuangkan hak mereka di tengah ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Selama abad ke-19, ketidakpuasan terhadap pemerintah meningkat karena korupsi yang meluas di kalangan pejabat dan ketegangan sosial antara kelas yang berbeda. Negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mulai menunjukkan ketertarikan terhadap Korea, yang memaksa Korea membuka pelabuhannya dan menghadapi tekanan eksternal. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Pada abad ke-19, Jepang semakin kuat dan melakukan invasi ke Korea, mengakhiri dinasti Joseon dan memulai era baru yang mengarah ke pendudukan Jepang pada tahun 1910. Masa pendudukan Jepang di Korea berlangsung dari tahun 1910 sampai tahun 1945 adalah periode kelam dalam sejarah Korea, di mana Korea berada di bawah kepemimpinan kolonial Jepang selama 35 tahun. Pendudukan ini membawa dampak besar bagi sosial, politik, ekonomi, dan budaya Korea, serta meninggalkan bekas yang mendalam yang masih dirasakan hingga hari ini. Pendudukan ini dimulai setelah Jepang secara resmi mencaplok Korea pada tahun 1910 dan berakhir pada akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Sebelum pendudukan resmi, Jepang sudah lama terlibat dalam urusan Korea. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20,
Jepang mulai memperluas pengaruhnya di Asia Timur, terutama setelah kemenangan Jepang dalam Perang Tiongkok-Jepang pada tahun 1894 sampai tahun 1895 dan Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai tahun 1905. Pada tahun 1905, Korea menjadi negara protektorat Jepang setelah Perjanjian Eulsa yang memberi Jepang kendali atas urusan luar negeri Korea. Pada tahun 1910, Jepang akhirnya mencaplok Korea secara resmi dengan Perjanjian Jepang-Korea. Setelah mencaplok Korea, Jepang menerapkan pemerintahan militer yang keras dengan tujuan untuk mengintegrasikan Korea ke dalam Kekaisaran Jepang. Pemerintah Jepang menggunakan berbagai kebijakan untuk mengendalikan Korea, termasuk pengawasan ketat terhadap masyarakat, penindasan terhadap perlawanan, dan penerapan hukum militer. Pada tahun 1919, Jepang mengganti pemerintahan militer dengan pemerintahan sipil melalui Gubernur Jenderal Korea yang langsung ditunjuk oleh pemerintah Jepang. Meskipun demikian, kekuasaan sebenarnya tetap berada di tangan Jepang. Gubernur Jenderal ini memiliki kendali mutlak atas urusan pemerintahan, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan seringkali sangat menindas rakyat Korea. Jepang memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja Korea untuk mendukung industri dan ekonomi Jepang. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam Korea seperti batu bara, timah, kayu, dan produk pertanian untuk keuntungan Jepang. Jaringan kereta api, pelabuhan, dan pabrik-pabrik dibangun untuk mendukung ekspansi ekonomi Jepang, bukan untuk kemajuan ekonomi Korea. Banyak tenaga kerja Korea dipaksa bekerja di pabrik-pabrik Jepang dan proyek-proyek konstruksi. Jepang mengontrol kehidupan sosial dan budaya Korea dengan cara yang sangat menindas. Bahasa Korea dilarang dalam pendidikan dan pemerintahan, dan bahasa Jepang dipaksakan sebagai bahasa utama. Pemerintah kolonial juga berusaha untuk menghapus identitas budaya Korea dengan menghancurkan simbol-simbol tradisional dan memperkenalkan budaya Jepang sebagai pengganti. Pemerintah Jepang berusaha untuk mengendalikan dan membatasi pengaruh agama-agama Korea, khususnya Kristen dan Konfusianisme, dan menggantinya dengan agama Shinto yang ditekankan oleh Jepang. Hal ini termasuk upaya untuk mewajibkan warga Korea mempraktikkan agama Shinto dan menyembah Kaisar Jepang sebagai dewa. Selama masa pendudukan Jepang, ada banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Korea, baik dalam bentuk pemberontakan bersenjata maupun gerakan bawah tanah yang lebih terorganisir. Salah satu perlawanan terbesar adalah pemberontakan 1 Maret 1919 yang dimulai dengan deklarasi kemerdekaan yang dibacakan oleh para aktivis dan pemimpin Korea di seluruh penjuru negara. Pemberontakan ini mendapatkan dukungan luas dari rakyat, meskipun dengan cepat dibalas dengan kekerasan oleh pasukan Jepang. Ribuan orang Korea tewas dalam pemberontakan ini, namun gerakan ini menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Jepang dan mendorong terbentuknya Korea Provincial Government atau pemerintahan sementara Korea di luar negeri. Sepanjang pendudukan Jepang, banyak kelompok perlawanan, baik di dalam maupun di luar Korea, yang berjuang untuk kemerdekaan. Tentara Kemerdekaan Korea yang berbasis di Tiongkok dan gerakan-gerakan bawah tanah di Korea terus berjuang melawan penjajah Jepang. Salah satu aspek tragis dari pendudukan Jepang adalah eksploitasi wanita Korea sebagai comfort women atau wanita penghibur yang dipaksa bekerja di rumah bordil militer Jepang. Banyak wanita Korea diculik atau dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, dan ini menjadi salah satu luka sejarah terbesar yang masih mempengaruhi hubungan Jepang-Korea hingga hari ini. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, Jepang semakin memeras Korea untuk mendukung upaya perangnya di Perang Dunia Kedua. Banyak warga Korea, termasuk pria dan wanita, dipaksa bekerja di pabrik-pabrik Jepang atau dipanggil untuk bertempur di medan perang. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang kalah dalam perang. Dan pada 15 Agustus 1945, Jepang mengumumkan kekalahan mereka. Ini menyebabkan kemerdekaan Korea setelah lebih dari 35 tahun penjajahan. Pada hari yang sama, pemerintahan sementara Korea dan pemerintahan kolonial Jepang berakhir, dan Korea dibagi menjadi 2 zona okupasi oleh pihak sekutu.
zona Amerika Serikat di selatan dan zona Uni Soviet di utara, yang akhirnya membawa pada pembagian Korea menjadi dua negara, Korea Utara dan Korea Selatan. Untuk menghindari ketegangan lebih lanjut, Korea menyepakati pembagian wilayah Korea di garis lintang ke-38. Uni Soviet menguasai wilayah utara dan Amerika Serikat menguasai wilayah selatan. Pada tahun 1948, setelah proses yang dipengaruhi oleh Uni Soviet, Republik Rakyat Korea atau Korea Utara dibentuk dengan Kim Il-sung sebagai pemimpin. Dan di bagian selatan, Republik atau Korea Selatan dibentuk dengan Syngman Rhee atau Lee Sung-man sebagai presiden, yang didukung oleh Amerika Serikat. Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan akhirnya memuncak menjadi Perang Korea pada tahun 1950. Tepatnya tanggal 25 Juni 1950, Korea Utara di bawah komando Kim Il-sung melancarkan invasi besar-besaran ke Korea Selatan dan hanya beberapa minggu mereka berhasil merebut sebagian besar wilayah Korea Selatan, termasuk ibu kota Seoul. Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Korea Selatan segera mengirim pasukan dan meminta bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melawan invasi. PBB mengirimkan pasukan multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mendukung Korea Selatan. Ketika pasukan PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat berhasil membalikkan keadaan dan mendekati perbatasan dengan Tiongkok di Sungai Yalu pada akhir 1950, Tiongkok merasa terancam dan memutuskan untuk ikut campur. Pasukan Tiongkok masuk ke Korea Utara dan memaksa pasukan PBB mundur. Pada awalnya, pasukan Korea Utara hampir menguasai seluruh Korea Selatan, tetapi dengan bantuan militer dari pasukan PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Korea Selatan berhasil mengusir pasukan Korea Utara kembali ke utara, bahkan melampaui garis 38 derajat yang merupakan batas awal antara kedua negara. Namun dengan keterlibatan Tiongkok, pasukan PBB terdesak kembali ke selatan. Perang Korea berlanjut dengan beberapa pertempuran besar, namun pada akhirnya garis perbatasan antara kedua negara kembali stabil di sekitar garis 38 derajat lintang yang sebelumnya menjadi pembatas antara zon pendudukan Amerika Serikat dan Soviet. Pada tahun 1953, setelah lebih dari 3 tahun pertempuran dan jutaan korban jiwa, akhirnya dicapai gencatan senjata antara kedua belah pihak yang mengakhiri pertempuran aktif, namun tanpa adanya perjanjian damai formal. Pada tanggal 27 Juli 1953, gencatan senjata ditandatangani antara Korea Utara, Korea Selatan, pasukan PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Ini mengakhiri pertempuran, tetapi tidak ada perjanjian damai yang ditandatangani. Oleh karena itu, secara teknis Perang Korea belum pernah berakhir dan Korea tetap terbagi hingga hari ini. Bahkan mungkin bisa terjadi perang kembali sewaktu-waktu. Setelah gencatan senjata, garis perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan disepakati untuk dijaga ketat, dan zona demilitarisasi Korea atau DMZ dibentuk di sepanjang garis 38 derajat. DMZ adalah wilayah yang terkendali dan dijaga ketat yang menjadi simbol pemisahan antara dua negara yang terpisah. Perang ini menyebabkan jutaan korban jiwa, baik militer maupun sipil, dengan sebagian besar korban berasal dari Korea. Banyak wilayah Korea hancur akibat pertempuran yang sengit, dan ekonomi kedua negara sangat terpukul. Meskipun gencatan senjata menghentikan pertempuran, kedua negara tetap terpisah dengan dua sistem politik yang sangat berbeda. Korea Utara menjadi komunis yang dipimpin oleh Kim Il-sung, sedangkan Korea Selatan menjadi negara kapitalis dan demokratis yang dipimpin oleh pemerintahan pro-Barat. Perang Korea memperburuk keadaan antara Blok Barat dan Blok Timur selama Perang Dingin. Era Korea pasca perang pada tahun 1953 sampai tahun 1960-an merupakan periode penting dalam sejarah negara tersebut. Periode ini ditandai dengan proses pemulihan pasca perang, pembangunan ekonomi, dan perubahan politik yang signifikan. Sebagian besar infrastruktur dan industri di Korea Selatan hancur. Banyak kota, termasuk ibu kota Seoul, rusak parah akibat pertempuran.
Amerika Serikat memberikan bantuan besar untuk membantu pemulihan, baik bentuk uang maupun bantuan militer. Bantuan ini juga berfungsi untuk mengimbangi pengaruh komunis yang terus berkembang di Asia. Meskipun tantangan besar, Korea Selatan mulai melakukan industrialisasi, meskipun dalam skala kecil pada awalnya. Perhatian utama adalah memperbaiki sektor pertanian dan membangun infrastruktur dasar. Syngman Rhee, yang menjabat sebagai Presiden Korea Selatan dari tahun 1948 hingga 1960, memegang kekuasaan otoriter. Rhee adalah tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Korea dan berusaha memperkuat negara tersebut di tengah ancaman dari utara. Pemerintahan Rhee seringkali diwarnai oleh kebijakan yang represif, termasuk penindasan terhadap oposisi politik dan kontrol ketat terhadap media. Pemilu yang diadakan juga sering dicurigai karena kecurangan dan manipulasi. Meskipun ada gencatan senjata pada tahun 1953, ketegangan antara Korea Selatan dan Utara tetap tinggi. Rhee berjuang untuk mencegah invasi dari utara, bahkan mengusulkan reunifikasi secara paksa, meskipun ini tidak berhasil. Pada tahun 1960, protes besar meletus di Korea Selatan, dipicu oleh kecurangan pemilu yang dianggap sangat tidak adil, di mana Syngman Rhee terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga. Protes ini, yang dikenal dengan Protes 19 April, akhirnya memaksa Rhee mengundurkan diri pada bulan April 1960. Masyarakat Korea Selatan yang sebelumnya terpecah antara mereka yang mendukung pemerintahan Rhee dan mereka yang ingin reformasi, mulai merasakan pentingnya keterlibatan politik. Protes ini mengarah pada perubahan sosial yang lebih besar, meskipun transisi politik tetap tidak stabil. Meskipun pada awal tahun 1950-an perekonomian Korea Selatan masih sangat tertinggal, di dekade berikutnya negara ini mulai membangun dasar-dasar industri besar seperti pembuatan baja, tekstil, dan barang konsumsi. Pemerintah Korea Selatan bekerja keras untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan komunikasi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bantuan dari Amerika Serikat sangat krusial pada periode ini, meskipun tidak tanpa kritik. Banyak yang menilai bahwa bantuan ini seringkali disertai dengan syarat-syarat politik yang menguntungkan kepentingan Amerika Serikat di Asia. Pada tahun 1961, setelah Rhee jatuh, Park Chung-hee mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer. Era pemerintahan Park menandai perubahan besar dalam kebijakan ekonomi Korea Selatan. Park memulai kebijakan industrialisasi yang lebih agresif dan berfokus pada pembangunan ekonomi dengan bantuan teknik dan modal asing, yang akan berkembang pesat pada dekade 1970-an dan seterusnya. Pada era ini, Korea Selatan didominasi oleh ajaran Konfusianisme yang mempengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya, termasuk hubungan keluarga dan hierarki sosial. Namun, negara ini juga mulai membuka diri terhadap pengaruh Barat dengan peningkatan kontak dengan dunia luar melalui modernisasi. Budaya Korea Selatan, terutama dalam bentuk musik dan film, mulai berkembang pesat di dekade berikutnya, meskipun pada era ini lebih banyak fokus pada pemulihan nasional. Periode Korea Selatan di bawah pemerintahan otoriter pada tahun 1980 sampai tahun 1990-an adalah masa penting dalam sejarah negara ini yang ditandai dengan pemerintahan militer, industrialisasi pesat, dan transisi menuju demokrasi yang penuh tantangan. Setelah kejatuhan Presiden Syngman Rhee pada tahun 1960 akibat protes April 19, Korea Selatan mengalami periode ketidakstabilan politik. Pada tahun 1961, Jenderal Park Chung-hee melakukan kudeta militer dan mengambil alih kekuasaan. Meskipun pada awalnya ia mendapatkan dukungan luas untuk pemulihan stabilitas, pemerintahan Park berkembang menjadi pemerintahan otoriter yang keras. Park Chung-hee memulai program industrialisasi besar-besaran yang dikenal dengan sebutan pembangunan ekonomi terpadu. Fokus utamanya adalah pada sektor-sektor seperti manufaktur, industri berat terutama baja dan kimia, serta ekspor.
Program ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong investasi asing, serta kemitraan yang erat dengan perusahaan besar atau chaebols seperti Samsung, Hyundai, dan LG. Pemerintahan Park juga fokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, pembangkit listrik dan pabrik-pabrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Korea Selatan mulai bertransformasi dari negara agraris menjadi negara industri, meskipun banyak orang yang masih hidup dalam kemiskinan di pedesaan. Selama pemerintahan Park, kebebasan politik sangat dibatasi. Oposisi politik, terutama gerakan mahasiswa dan kelompok pro-demokrasi, sering mendapat tekanan keras. Pemerintahan menggunakan kekuatan militer untuk menindak setiap protes atau gerakan yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Media massa, organisasi sosial, dan budaya di bawah pemerintahan Park dikelola dengan ketat. Ada pengawasan ketat terhadap informasi yang beredar dengan upaya pemerintah untuk mengontrol narasi mengenai pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Penerapan martial law atau undang-undang darurat seringkali dilakukan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Pada tahun 1972, Park mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan memperkuat kekuasaannya dengan sistem yang dikenal sebagai Yushin System. Sistem ini memberi kewenangan lebih besar kepada presiden, memungkinkan pemilihan yang lebih terkendali dan pengawasan lebih ketat terhadap kehidupan politik. Masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 6 tahun, dan pemilihan presiden tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh Dewan Nasional. Di bawah kepemimpinan Park, Korea Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. GDP negara ini tumbuh pesat, dan Korea Selatan mulai menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia. Penguatan sektor ekspor, industrialisasi, dan pembangunan chaebols berkontribusi besar terhadap pencapaian ini. Meskipun Korea Selatan mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan, ketimpangan sosial tetap ada. Banyak orang yang tinggal di pedesaan masih hidup dalam kemiskinan, sementara kota-kota besar seperti Seoul berkembang pesat. Walaupun begitu, tingkat pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup mulai meningkat bagi sebagian besar masyarakat. Meskipun negara berkembang pesat, ketidakpuasan terhadap pemerintahan otoriter mulai tumbuh. Gerakan pro-demokrasi dan pro-kebebasan semakin kuat, terutama di kalangan mahasiswa dan intelektual. Pada tahun 1979, protes besar terjadi di Seoul, yang dikenal sebagai Protes Gwangju yang merupakan bagian dari gerakan rakyat melawan rezim otoriter. Salah satu peristiwa tragis adalah pembantaian Gwangju pada tahun 1980. Setelah kematian Park Chung-hee dalam sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh Kepala Badan Intelijen Negara, pemerintah militer yang dipimpin oleh Jenderal Chun Do-hwan mengambil alih kekuasaan. Pada bulan Mei 1980, protes besar terjadi di Gwangju menuntut demokrasi dan kebebasan politik, namun aksi ini dibalas dengan kekerasan oleh militer yang menyebabkan ratusan orang tewas. Pada awal tahun 1987, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Chun Do-hwan semakin meningkat. Salah satu puncak ketegangan ini adalah kematian mahasiswa Park Jong-chul pada Januari 1987 yang disiksa oleh polisi selama interogasi. Kematian ini memicu protes besar-besaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang menginginkan reformasi politik. Pada bulan Juni 1987, protes besar terjadi di seluruh Korea Selatan yang dikenal dengan Gerakan 6 Juni. Warga, mahasiswa, dan berbagai kelompok oposisi menuntut pemilihan presiden langsung, kebebasan politik, dan penghentian pemerintahan militer. Gelombang protes ini sangat kuat, dan warga negara mulai bergerak melawan pemerintahan yang mereka anggap otoriter. Sebagai respon terhadap protes besar-besaran dan meningkatnya tekanan internasional, pada bulan Juli 1987, Presiden Chun Do-hwan akhirnya setuju untuk mengubah konstitusi dan mengadakan pemilihan presiden langsung.
Reformasi di Korea ini termasuk menghapuskan sistem pemilihan presiden yang sebelumnya melalui electoral college, yang memberikan kontrol lebih besar kepada kalangan elit militer dan politik Korea, serta menjamin kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Adapun perubahan utama dalam Konstitusi Korea 1987 adalah pemilihan presiden langsung oleh rakyat, pengakuan lebih besar terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil, pembatasan kekuasaan eksekutif dan penguatan kontrol terhadap cabang pemerintahan lainnya, dan yang terakhir adalah pembentukan sistem checks and balances yang lebih kuat. Meski demikian, meskipun reformasi dilakukan, masih ada batasan-batasan dalam kebebasan politik Korea yang bertahan selama transisi ini. Pemilihan Presiden Korea Selatan langsung pertama setelah reformasi diselenggarakan pada bulan Desember 1987. Dalam pemilu tersebut, Roh Tae-woo yang sebelumnya merupakan bagian dari pemerintahan militer di bawah Chun Doo-hwan terpilih sebagai presiden. Meskipun banyak pihak yang merasa Roh adalah kandidat yang terkait dengan sistem militer sebelumnya, pemilihan ini tetap dianggap sebagai kemenangan besar bagi gerakan demokrasi, karena untuk pertama kalinya rakyat Korea Selatan memiliki kesempatan untuk memilih presiden mereka secara langsung. Meskipun dari latar belakang militer, Roh Tae-woo berjanji untuk membawa lebih banyak reformasi demokrasi, termasuk memberikan lebih banyak kebebasan media dan mengizinkan partai politik oposisi untuk lebih berperan dalam kehidupan politik. Pada era 1990-an, Korea Selatan mengalami perkembangan lebih lanjut dalam hal demokratisasi, meskipun masih ada tantangan dan ketegangan dalam transisi politik. Pada tahun 1992, Kim Yong-sam dari Partai Demokrasi Korea terpilih sebagai presiden, yang menandai pertama kalinya seorang tokoh sipil memegang jabatan tersebut setelah bertahun-tahun kekuasaan militer. Kim Yong-sam berkomitmen untuk memperkuat sistem demokrasi, mengatasi korupsi, dan mendorong reformasi ekonomi. Pada pemilu 1997, Kim Dae-jung, seorang pemimpin oposisi yang sangat dihormati, memenangkan pemilihan presiden. Kim Dae-jung dikenal karena perjuangannya untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Ia juga mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2000 karena upayanya dalam memperbaiki hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Era kepemimpinan Kim Dae-jung menandai stabilisasi lebih lanjut dalam demokrasi Korea Selatan dan memperkenalkan Sunshine Policy terhadap Korea Utara. Sejak tahun 2000-an, Korea Selatan terus memperkuat institusi demokrasinya. Meskipun ada periode ketegangan politik, termasuk skandal politik terkait mantan Presiden Park Geun-hye yang mengarah pada pemakzulan pada tahun 2017, proses demokrasi di negara ini tetap berkembang. Pada era ini, peran media sosial, teknologi digital, dan gerakan masyarakat sipil semakin penting dalam mendorong transparansi politik dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik. Proses pemilihan di Korea Selatan semakin transparan dan lebih inklusif dengan penggunaan sistem elektronik untuk memilih dan memperkenalkan lebih banyak reformasi hukum untuk memastikan keadilan. Setelah pemakzulan Park Geun-hye, Moon Jae-in dari Partai Demokrat terpilih sebagai presiden pada tahun 2017. Moon, seorang mantan pengacara hak asasi manusia, berkomitmen untuk memperkuat demokrasi dan transparansi pemerintah serta melanjutkan kebijakan hubungan yang lebih dekat dengan Korea Utara. Moon Jae-in meneruskan kebijakan dialog dan diplomasi dengan Korea Utara yang dimulai oleh Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun. Pada tahun 2018, ia mengadakan pertemuan bersejarah dengan Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, yang menghasilkan serangkaian kesepakatan untuk deeskalasi ketegangan di semenanjung Korea. Meskipun berhasil menjaga stabilitas politik dan memperjuangkan hak asasi manusia, Moon menghadapi tantangan besar dalam hal pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Dia menghadapi kritik dari kalangan konservatif yang merasa kebijakan-kebijakan pemerintahannya tidak efektif dalam menangani isu-isu ekonomi. Namun belakangan ini,
terjadi peristiwa politik yang mengejutkan publik Korea Selatan, yaitu Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan. Pada tanggal 15 Januari 2025, Yoon Suk Yeol menjadi Presiden Korea Selatan aktif pertama yang ditangkap penegak hukum. Penangkapan ini adalah perkembangan ketegangan antara penyidik dan personel keamanan pribadi Yoon selama berminggu-minggu. Penangkapan Yoon merupakan buntut dari upaya Presiden dalam menerapkan status darurat militer di Korea Selatan pada bulan Desember 2024. Keputusan Yoon saat itu memicu kekacauan di Korea Selatan. Parlemen kemudian memakzulkannya. Penegak hukum pun berusaha menjeratnya dengan tuduhan pemberontakan. Ketika ditangkap, Yoon secara teknis masih berstatus Presiden Korea Selatan. Alasannya, usulan pemakzulan parlemen masih harus terlebih dulu diuji dan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Korea Selatan kini memainkan peran penting dalam politik internasional. Selain hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang, Korea Selatan juga berperan aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan G20. Korea Selatan kini merupakan negara demokratis yang sangat stabil dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan media yang tinggi. Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah bagian dari sistem politiknya, meskipun ada insiden pemakzulan presiden yang masih menjabat sekarang, yaitu Yoon Suk Yeol, dan prosesnya masih berlangsung hingga sekarang. Ekonomi Korea Selatan berkembang pesat menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan fokus teknologi tinggi, manufaktur, dan ekspor. Budaya Hallyu atau gelombang Korea menjadi fenomena global, terutama dalam musik atau K-pop, film, dan drama Korea yang sudah sangat mendunia dan menularkan pengaruh Korea Selatan ke seluruh dunia. Korea Selatan dikenal sebagai pemimpin dalam teknologi dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, LG, Hyundai, dan masih banyak lagi yang mendominasi pasar global, serta kehadiran kuat di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Demikianlah peradaban Korea Selatan yang telah mengalami perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, mulai dari kerajaan-kerajaan purba hingga menjadi negara modern yang kuat. Sejarahnya dipenuhi dengan pencapaian budaya yang luar biasa, namun juga peristiwa-peristiwa tragis seperti penjajahan Jepang dan Perang Saudara yang membelah negara ini. Kini, Korea Selatan tidak hanya menjadi negara dengan ekonomi terbesar dan teknologi tercanggih di Asia, tetapi juga pusat budaya global melalui fenomena Hallyu. Perjalanan panjang ini menunjukkan ketahanan dan semangat rakyat Korea dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul sepanjang sejarah mereka. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita dari Historia Veritas. Yuk, mari belajar sejarah!